Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, di semester 2 kali ini kita tetap belajar secara daring bersama Bu Guru Dina ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1. Tema 5 yaitu tentang cuaca, subtema 1 tentang keadaan cuaca. Anak, pada subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang 4 hal, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang keadaan cuaca sehari-hari. Yang kedua, kita akan belajar tentang keragaman makanan daerah. Yang ketiga, kita akan belajar tentang mengenal pecahan sederhana. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Mei. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang keadaan cuaca sehari-hari. Tahukah anak-anak, cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Nah, di Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu ada cuaca berawan, cuaca mendung, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Anak-anak, keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Kita dapat meramal keadaan cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur cuaca, misalnya suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Nah, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah badan negara yang mempunyai peran memperkirakan cuaca. Nah, dari BMKG ini kita bisa tahu kapan cuaca diperkirakan akan hujan, ataukah mendung, ataukah cerah, dan lain sebagainya. Anak-anak, berikut simbol-simbol dan ciri-ciri cuaca. Yang pertama ada cuaca berawan. Cuaca berawan terjadi saat sinar matahari sedikit tertutup awan. Langit diliputi oleh awan. Yang kedua ada cuaca cerah. Cuaca cerah terjadi saat matahari bersinar terang. Umumnya hanya sedikit awan di langit, bahkan tidak ada awan di langit. Yang ketiga ada cuaca mendung. Cuaca mendung terjadi saat awan hitam menutupi matahari. Langit berubah menjadi gelap. Dan yang keempat ada cuaca hujan. Nah, cuaca hujan terjadi ketika titik-titik air dari udara jatuh ke permukaan bumi. Saat cuaca hujan, udara terasa dingin. Nah, itulah tadi beberapa simbol-simbol dan ciri-ciri cuaca. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang keadaan cuaca sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman makanan daerah. Anak-anak, setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Nah, pada video kali ini, guru akan memperlihatkan 5 makanan daerah beserta dengan daerah asalnya. Yang pertama ada bika Ambon. Bika Ambon merupakan makanan tradisional khas Medan, Sumatera Utara. Namun, banyak orang yang mengira bahwa kue ini berasal dari Ambon, ibu kota Maluku. Kue ini disebut bika Ambon karena pertama kali dijual di simpang jalan Ambon, daerah Seikera, Medan, dan menjadi sangat populer. Kue bika ini terbuat dari berbagai bahan seperti tepung terigu, telur, santan, gula, pandan wangi, dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua yaitu kerak telur. Kerak telur merupakan makanan khas Betawi dan biasanya ditemukan pada acara Pekan Raya Jakarta. Ada juga yang menjualnya di pinggir jalan. Kuliner yang satu ini identik dengan kota Jakarta, karena makanan tradisional ini menjadi kebanggaan warga Jakarta, sebab memiliki rasa yang gurih dan legit ketika dimakan. Ketiga yaitu kue surabi. Kue surabi merupakan salah satu makanan tradisional yang sangat populer dan banyak diminati. Beberapa daerah mengklaim makanan yang satu ini sebagai makanan khas daerahnya. Namun, kue surabi yang cukup dikenal saat ini yaitu dari kota Bandung. Meskipun kue ini dapat ditemukan di berbagai kota besar di seluruh Nusantara. Yang keempat ada gudeg.
Gudeg adalah makanan tradisional khas daerah Yogyakarta. Bahan dasarnya yaitu nangka muda yang dipotong-potong, kemudian dimasak bersama bumbu rempah-rempah dan santan. Proses memasak makanan ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan berjam-jam. Gudeg paling cocok dinikmati dengan nasi hangat dan tambahan sambal. Dan yang terakhir ada lawar. Lawar adalah masakan berupa campuran sayur-sayuran dan daging cincang yang dibumbui secara merata yang berasal dari Bali. Makanan ini lazim disajikan dalam rumah tangga di Bali atau dijual secara luas di rumah-rumah makan dengan sebutan lawar Bali. Nah, itulah tadi 5 contoh makanan khas dari berbagai daerah. Anak-anak, selain yang Bu Guru sebutkan tadi, ada banyak sekali makanan-makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah ini, anak-anak dapat mencari tahu di internet makanan-makanan khas dari berbagai daerah lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengenal pecahan sederhana. Anak-anak, pada semester 1 lalu kita juga sudah belajar tentang mengenal pecahan. Tentu saja anak-anak masih ingat yang mana disebut dengan pembilang dan yang mana disebut dengan penyebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lagi tentang pecahan. Coba anak-anak perhatikan gambar kue yang dibagi berikut ini. Ini Bu Guru beri nama gambar A. Nah, kue A 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nah, nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Jadi nilai dari masing-masing potongan kue A ini adalah 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2 atau 1/2. Nah, lambang bilangan pecahan 1/2 adalah 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut, seperti yang sudah kita pelajari semester lalu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar kue B berikut ini. Kue B 1 dibagi 4 bagian yang sama besar. Nah, nilai tiap bagian yaitu 1/4 atau 1/4. Karena yang diarsir 1 dari 4 bagian, maka nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang bilangan pecahan 1/4 adalah 1/4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, Siti memiliki 5 potong coklat yang sama besar. Kemudian Siti memakan 3 potong coklat. Jika ditulis dalam bentuk pecahan, kira-kira menjadi berapa ya? Nah, coklat yang dimakan oleh Siti adalah 3 potong. Sementara seluruh coklat yang dimiliki Siti adalah 5 potong. Jadi, jika ditulis dalam bentuk pecahan, Siti memakan 3/5 potong coklat. Kemudian contoh kedua. Udin memiliki 6 potong pizza yang sama besar. Kemudian Udin memakan 1 potong dari 6 potong pizza yang ada. Jika ditulis dalam bentuk pecahan, sehingga menjadi 1 potong pizza dari 6 potong pizza yang sama besar. Jadi, Udin memakan 1/6 potong pizza. Contoh yang ketiga. Beni memiliki 4 potong tahu yang sama besar. Kemudian, Beni mengambil 1 potong dari 4 potong yang ada. Jika ditulis dalam bentuk pecahan, ini menjadi 1/4. Jadi, Beni mengambil 1 potong dari 4 potong tahu yang ada, sehingga Beni mengambil 1/4 potong tahu. Kemudian, contoh yang keempat, Beni memiliki 8 potong puding yang sama besar. Kemudian, Beni mengambil 2 potong puding dari 8 potong puding yang ada. Nah, jika ditulis dalam bentuk pecahan, ini
menjadi 2/8. Jadi, Denny mengambil 2/8 potong puding. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti? Jadi, suatu bilangan dikatakan pecahan apabila bilangan tersebut memiliki bagian yang sama besar. Yang terakhir, kita akan belajar menyanyi lagu Ambilkan Bulan-Bu. Anak-anak, tentu saja anak-anak sudah pernah mendengar lagu Ambilkan Bulan-Bu ini ya. Lagu Ambilkan Bulan-Bu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, di sini Bu Guru Dina akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bu Guru contohkan dulu ya. Ambilkan bulan-bu, ambilkan bulan-bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit, bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang Bu Guru berikan contoh yang berisi musik. Didengarkan baik-baik ya, Nana. Ambilkan bulan-bu, ambilkan bulan-bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak dan dapat menambah pengetahuan anak-anak. Selamat belajar anak-anak. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi Bu Guru Dina. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi.